Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Sorry ya, saya baru bisa lanjutin readingannya. Udah pada nungguin ya. Oke, Aquarius. Ini untuk di Oktober ya. Yuk, absen dulu yuk. Dari kota mana nih? Sedulur Aquarius yang hadir. Monggo absen dulu ya. Oke, untuk yang zodiaknya belum dibacakan ya harap sabar ya, karena bergantian gitu. Tungguin aja, nanti juga pasti keluar kok. Oke. Dan sorry banget nih, aku baru bisa ngereading nih untuk zodiak ya. Jadi karena beberapa minggu ini lagi banyak banget kesibukan dan sempat chaos juga sih saya sendiri ya. Biasa perubahan cuaca kayak gitu. Oke, saya akan kupas kayak biasanya. Di Oktober ada kejutan apa di Oktober ini? Oke, kayak biasa ya, readingan ini sifatnya vice versa. Energinya vice versa dan videonya tidak saya edit. Jadi kalau audionya agak kresek, ya saya mohon maaf ya. Aquarius. Gimana? Kamu sehat? Sehat, pusing, mumet atau gimana? Oke, wah. Oke. Aquarius, ini akan banyak gorengan untukmu dan saya tegaskan, saya orangnya ceplas-ceplos ya. Apa adanya, baik dan tidak baik semua akan saya sampaikan. Ya, semoga kamu yang mampir ke sini bukan orang-orang yang mudah tersinggung. Kalau kamu mudah tersinggung, lebih baik kamu skip saja. Oke, Aquarius, aku akan bahas dulu untuk masalah keuangan kamu, kerezekian kamu di Oktober 2025. Tanggal 5 sampai 10 aku ngerasa ada kedamaian, ada ketenangan. Ini bisa tentang diri kamu sih. Gitu. Oke, untuk masalah keuangan, ya semoga ya di tanggal 5 sampai 10 ini ada kelancaran di situ. Ada rezeki yang lumayan. Cuman kembali lagi ya, kalau bicara tentang rezeki, setiap orang punya takaran rezeki yang berbeda-beda. Ya, banyak-banyak berdoa ya, semoga di awal-awal bulan ini ada kejutan spesial untukmu. Amin. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini dari tanggal 20 ya. 20 Oktober sampai akhir bulan Oktober. Nah, di situ saya ngerasa ada kelancaran lagi. Ya, ada kestabilan juga di situ. Saya ngerasa rezekimu ya ada aja jalannya gitu loh. Nah, itu ya rentan waktunya ya. Jadi tanggal 1 sampai 5 Oktober untuk Aquarius di sini tolong pakai banget ya, hati-hati dengan kegabutan kamu karena ini akan sangat membahayakan keuangan kamu. Ingat di bulan kemarin bagaimana, di September lu gimana ya. Hati-hati dengan keteledoran, kecerobohan. Please pakai banget ya. Ingat yang sudah ya wes sudahlah. Siapa nih yang di September kemarin ketipu, kalau nggak ketipu ngeluarin duit itu kayak nggak tahu kemana untuk apa tuh, kadang bingung ya. Ayo siapa nih? Kemudian siapa juga yang di September kemarin membeli sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu, dan ketika barang itu sudah ada baru kamu ngeh lah ternyata nggak penting banget nih barang gitu. Oke. Jadi perjalanan kamu di Oktober ini, saranku ya, banyak-banyaklah flashback ke September kemarin. Kita semua sudah melalui September. Ya, kamu renungi kesalahan kamu, kekurangan kamu di September itu apa, dan jangan kamu bawa di bulan ini. Jangan sampai ada fase yang mengulang gitu loh. Oke.
Jadi tanggal 1 sampai 5 hati-hati dengan masalah keuangan. Di sini kalau nggak hati-hati bisa jadi ember bocor. Ya, keluarnya nggak nentu, nggak jelas. Ya, bisa jadi boros nggak jelas gitu. Ya, tapi sebenarnya Aquarius itu bukan orang yang boros sih. Ya, karakternya Aquariusnya bukan orang yang boros. Cuman ya kelemahannya kalau lagi gabut, lagi bad mood itu suka sekali tiba-tiba ada barang datang, ada paket datang. Ya, kalau ada duitnya sih oke. Ya, lebih baik kamu simpan. Kalaupun punya duit lebih baik disimpan gitu aja. Oke, kita lanjut lagi. Tanggal 10 sampai ke 20. Nah, ini pentingnya untuk benar-benar kontrol keuangan kamu, terutama ke pengeluaran-pengeluaran kamu. Dan hati-hati dengan ambisi dalam diri. Ini kalau lagi pengen, walah wes nggak iso dibendung. Pengen ayo aku mau beli ini ya langsung dibeli, nggak mikir panjang kali lebar. Resikonya gimana? Ya hati-hati banget masalah keuangan di tanggal yang saya sebutkan tadi. Oke? Nih kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa gerusa berusu, kamu bisa kebawa emosi, kamu bisa kebawa hawa nafsu, sehingga pengeluaran kamu nggak tentu arah nantinya. Jelas, ini diperhatikan ya Lur ya. Tanggal 10 sampai 20 ini situasinya agak anget ya. Untuk Aquarius situasinya agak anget, dimana di rentan waktu ini rawan sekali cekcok, rawan sekali ribut hanya karena masalah uang. Bisa tentang kamu atau temanmu, bisa tentang kamu dan saudara, bisa tentang kamu dan pasangan. Yang terkait dengan masalah uang di sini ya. Hati-hati pakai banget. Kayak gitu Aquarius, oke. Kemudian di tanggal 20-nya sampai ke akhir bulan ini harusnya stabil. Harusnya, tapi ya balik kepada diri teman-teman lagi, ya. Pinter-pinterlah kelola keuangannya dan manfaatkan segala rezeki yang hadir dalam kehidupan kamu di bulan Oktober ini, Aquarius. Kayak gitu, ya. Aku lanjutkan lagi di sini untuk di Oktober secara diri Aquarius ya. Hal-hal penting yang harus kamu perhatikan. Aquarius, tolong banget nih kamu di bulan ini tuh harus jaga kesehatan kamu, kesehatan fisik, kesehatan mental dan juga kesehatan pikiran kamu ya. Aku ngerasa kamu di bulan ini itu sebenarnya punya semangat itu cukup tinggi ya. Di sisi lain semangat kamu tinggi, bagus semangat kamu, tapi di sisi lain aku ngerasa kamu akan capek banget di bulan ini. Karena aku ngerasa Aquarius sepertinya banyak sekali kesibukan. Kamu bisa wira-wiri ke sana ke sini gitu, atau mungkin kalau dalam segi kerjaan ini ada banyak sekali pekerjaan dan bisa jadi pekerjaannya menumpuk gitu ya. Aquarius, tolong kesehatan kamu benar-benar diperhatikan untuk bulan ini ya. Oke, kemudian di sini tentang kesehatan mental. Ini tentang emosional dalam diri kamu. Ya, semoga kamu di bulan ini tidak meledak-meledak emosinya. Amin. Ingat nih, diingat nih. Siapa nih yang kalau lagi marah nih benar-benar lupa daratan? Ketika emosinya sudah redem, baru nyesel. Jangan sampai kayak gitu lagi ya. Oke? Siapa nih yang punya sifat-sifat keras nih, diperhatikan nih. Kamu bulan ini bisa kayak bom atom nih, damdum gitu, kayak mercon banting nantinya ya. Ya, semoga Aquarius di bulan ini bisa kendalikan akan emosi dalam diri itu sendiri. Oke. Di sini di bulan ini ada clue tentang kekecewaan ya. Hati-hati juga tentang kekecewaan. Yaitu tentang seseorang yang kamu percaya dan kemungkinan kamu yakini ini orang yang baik. Ternyata sifatnya,
perilakunya ngebuat kamu kecewa. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, karena tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tidak sesuai dengan bayangan kamu. Di bulan ini saya ngerasa kamu akan ya sedikit kecewa dengan perilaku seseorang, tapi saya tidak tahu siapa dia. Karena ini sifatnya general ya readingan ini ya. Nanti kamu amati sendiri dalam kehidupan kamu. Kayak gitu. Saya tegaskan lagi untuk Aquarius di bulan ini, hati-hati dalam soal kepercayaan. Ya, saranku jangan terlalu dalam kamu menaruh kepercayaan dengan seseorang, siapapun itu ya. Terkait dalam hal apapun. Ini perlu kamu perhatikan. Percaya boleh, tapi jangan sampai kamu benar-benar taruh kepercayaan kamu sama seseorang. Saya khawatirnya seseorang ini tidak sesuai dengan bayangan kamu. Dan juga satu hal penting lagi di sini Aquarius. Ketika kamu di bulan ini melihat seseorang yang notabene selama ini mungkin kamu bantu, kamu tolong, kamu perjuangin, kamu baik sama dia, ada kemungkinan di bulan ini sifatnya dia ini akan bertolak belakang dengan apa yang kamu bayangkan. Karena seseorang ini bisa jadi akan membuat kamu kecewa. Ya, ya itu ya, kayak nggak nyangka aja sih. Selama ini kamu bantu, kamu baikin, kamu tolong, ya ternyata wow, ternyata sangat-sangat memukul kamu gitu. Ini akhirnya menciptakanlah emosi dalam diri kamu, ya. Gerem gitu loh, emosinya tuh kayak gerem. Ya semoga kamu nggak meledak-meledak di sini. Kayak gitu Aquarius. Kemudian di sini polanya ini gini ya, saya coba gambarkan secara grafik ya. Untuk awal bulan tanggal 1 sampai 5 agak menurun energimu, kemudian naik lagi. Ya, tanggal 10 sampai 20 itu mulai menurun itu penuh gejolak tuh. Situasi sangat-sangat tidak menentu tuh, tanggal 10 sampai 20 tuh ada aja situasinya. Kayak bener-bener nggak stabil. Makanya di sini saya tegaskan, perhatikan tentang diri kamu ya. Karena gejolaknya banyak nih. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa hilang arah nih di tanggal 1 sampai 20 ya. Kemudian masuk ke tanggal 20 sampai akhir bulan ini, nah di situ mulai kembali ke fase Aquarius yang sebenarnya. Dimana aku ngerasa kamu akan lebih tenang dan kembali bijaksana dan dewasanya Aquarius mulai naik ke permukaan. Karakter kamu bisa berubah menjadi lebih dingin, lebih tenang di sini, dan lebih bijak gitu. Aku ngerasa aura kebijakan kamu cukup kuat di akhir bulan tanggal 20 sampai ke akhir bulan ini. Kayak gitu Aquarius tuh siklusnya ya. Jadi ya kamu perhatikan aja. Ya kalau kamu ngerasa dirimu mulai tidak baik-baik saja, di situ mulai kamu pantau tentang diri kamu sendiri. Ya, kamu harus bisa menjaga kestabilan diri kamu. Oke. Lanjut lagi di sini untuk masalah pekerjaan ya, hati-hati dengan perasaan kecewa lagi ya, yaitu tentang kalau kamu bekerja terus pada akhirnya kerjaan kamu mungkin kurang dihargai oleh atasan kamu atau mungkin rekan kamu, ya kamu jangan berkecil hati di situ. Tidak selalu tentang kamu yang salah di sini. Ya, mungkin bisa jadi orang-orang di sekitar lingkungan kerja itu sedang digerakkan oleh alam untuk menguji kamu. Ya, dan ya semoga kamu nggak emosi juga sih tentang kerjaan ini ya. Tentang lingkungan ya, lebih kepada lingkungan sih. Kayak gitu Aquarius ya. Kalau untuk karir sebenarnya bagus di sini di bulan ini. Kenapa bagus? Karena aku ngerasa dari energi kamu yang penuh semangat ya. Ini nilai positif untuk Aquarius tuh kayak nggak nyerah nih gitu. Selalu rasa penasarannya kamu cukup tinggi di bulan ini. Jadi dengan energi rasa ingin tahunya kamu, ini ngebangkitkan semangat kamu untuk terus menggali dan bergerak di sini ya. Itu sisi positifnya. Jadi ada kaitan dengan hasil atau rezeki
Ya, saya ngerasa rezeki kamu ya cukup bagus juga bulan ini. Karena kamu semangat itu tadi. Oke, Aquarius ya. Kemudian di sini jaga juga, perhatikan tentang kesehatan kamu, pola istirahat kamu. Kalau bisa istirahat kamu harus cukup. Kenapa? Kalau kurang tidur ini sangat mudah sekali memicu overthinking, sifat negatif dalam diri, emosi dan sebagainya. Hanya karena lelahnya fisik. Ya, ini nanti juga diperhatikan Aquarius. Ketika kamu dalam situasi karir, terus kamu ngerasa keadaan, situasi kok banyak sekali tidak sesuai dengan angan-angan kamu, tidak sesuai ekspektasi kamu di sini, jangan mudah untuk berpikir negatif dulu. Alangkah baiknya kalau kamu coba ngerenungi, oh mungkin aku atau diriku nih yang capek, sehingga pikiranmu juga nggak tenang, ya pikiranmu banyak cabangnya, mungkin karena capeknya diri kamu, bisa jadi kayak gitu loh ya. Saya mundur sedikit ya tentang masalah uang ya. Hati-hati dengan kepalsuan ya. Itu clue-nya untuk Aquarius. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa masuk ke pola yang sama. Seperti dimanfaatin, ditipu, dibohongi, kayak gitu. Hati-hati ya Aquariusnya terkait masalah uang. Dan kamu akan tahu sifat orang hanya karena dari uang. Gitu. Aquarius. Oke, saya kasih clue lagi. Saya kasih clue lagi di sini Aquarius. Ada energi vice versa di sini. Ada seseorang yang ingin ketemu kamu di bulan ini. Ya. Seseorang ini sedang berusaha mencari informasi tentang kamu. Ya. Ini vice versa ya, bisa kamu, bisa pasangan kamu di sini energinya. Ada kerinduan di sini. Gitu. Aduh, sebentar ya. Ini bisa dari masa lalu atau seseorang yang mungkin sedang lost kontak beberapa waktu lalu. Ya. Dia ingin ketemu di sini, aku rasakan. Rindu dengan kamu di sini. Oke. Tapi aku ngerasa kamu juga akan menyambut dia ini dengan cukup tenang ya. Aku ngerasa ada ketenangan dalam diri kamu. Cukup positif sebenarnya sih. Cuman gini ya, kalau tentang mantan, tentang mantan yang ingin terkoneksi lagi denganmu, tapi tidak semua Aquarius ya. Ya nanti kamu amati sendirilah. Kalau kamu menemukan situasi itu atau kamu ngerasakan situasi itu, satu hal aja pesanku ya. Ingat, dia tidak seperti yang engkau bayangkan. Titik. Oke. Jangan berpikir dia seindah dulu, dia seperti dulu. No. Kamu perlu pelajari lagi sifatnya. Kayak gitu. Saya khawatirnya dia hadir ngegoda kamu, manipulatif kamu, dan mengecewakan kamu lagi di sini. Akhirnya kamu emosi lagi di sini, kesel gitu loh. Ya. Jadi, ya saya kembalikan ke kamu lagi, apabila seseorang dari masa lalu, ya ini bisa mantan, bisa tentang seseorang yang pernah kamu kenal, pernah deket, cuman mungkin nggak sampai punya hubungan, dia muncul lagi di bulan ini, kayak gitu. Jadi ya saranku pelajarin kembali tentang sifat-sifatnya dia ya Aquarius ya. Oke. Aku lanjut lagi untuk kamu yang single. Di sini aku ngerasa bahwa
Jujur ya, secara auranya Aquarius ini cukup tinggi, cukup menarik gitu. Cuman kamu stay cool aja sih. Saya ngerasa memang ada seseorang yang sedang mengamati kamu di sini. Ini bisa tentang rekan kerja, bisa tentang lingkungan pertemanan, gitu. Ada seseorang sedang mengamati kamu. Cuman seseorang ini sepertinya masih maju mundur, pengen deket sama kamu tuh masih maju mundur di sini. Untuk kamu yang single di Oktober Aquarius, hati-hati dengan memori ya, memori alam bawah sadar. Jika kamu di bulan ini tiba-tiba keingat dengan seseorang yang sudah lalu, saranku jangan sampai kamu terjebak dalam memori kamu sendiri. Ya, karena itu akan jadi kehaluan kamu. Itu bisa memicu ketidakstabilan dalam diri kamu. Orang yang lalu ini bisa tentang siapapun itu, termasuk orang yang pernah mengecewakan kamu ya, pernah yang menyakiti kamu. Kalau kamu tiba-tiba di bulan ini kebayang atau keinget tentang dia, please jangan kamu ikuti pikiran kamu atau memori kamu itu. Saya khawatir banget, hanya karena kebayang wajahnya doang, kamu langsung terpicu kesel, terpicu emosinya, rasa kecewamu naik lagi. Akhirnya ini akan ngebelenggu diri kamu. Ini membuat kamu sakit sendiri, hanya karena memori atau ingatan. Ya, hati Aquarius ya. Kayak gitu. Oke. Di sini akan ada suatu pertemuan ya. Ini kembali ke tentang hal yang seseorang yang rindu kamu tadi ya. Ini bisa tentang keluarga juga sih, aku ngerasa. Tapi aku ngerasa ada pertemuan kamu dengan seseorang ini ya. Gitu. Ya ikuti hati kamu ya. Siapa yang kamu bayangkan sekarang? Siapa yang kamu rindukan sekarang? Coba kamu doakan dia. Kalau untuk yang muslim ya di Al-Fatihahin orang ini ya. Kalau kamu ingin ketemu dia, Al-Fatihahin aja orang ini. Ya semoga dia bisa merasakan energi kerinduan kamu, dan semoga alam mendengarkan dan bisa mempertemukan kalian. Gitu. Aku ngerasa kayak rindu banget ya, kangen banget, pokoknya pengen ketemu deh gitu. Ini bisa orang tua, keluarga, siapapun itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi Aquarius. Jadi untuk tanggal 1 sampai ke pertengahan bulan ini, atau tanggal 1 sampai 18 Oktober, untuk teman-teman yang single ya, di sini alangkah baiknya kamu pinter-pinter untuk memfokuskan diri ya. Mungkin kamu bisa fokus ke kerjaan kamu, ke hobi kamu, atau kegemaran kamu yang lain. Jangan biarkan pikiran kamu, perasaan kamu terombang-ambing oleh memori alam bawah sadar kamu, entah itu tentang masa lalu, atau tentang ingatan kamu, kekecewaan kamu, tentang yang sudah-sudah. Jangan sampai kamu ikuti. Itu benar-benar membuat kamu nggak stabil nantinya. Kalau udah perasaan kamu kacau, pikiran kamu apalagi nih. Nanti munculnya jadi kayak pasar malam lagi. Otaknya, pikirannya, ruamenya minta ampun. Ya, hati-hati ya di situ ya aku ya. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Aku ngerasa ada di antara Aquarius nih yang mencoba untuk memberanikan diri untuk membuka perasaan dengan seseorang yang akan hadir. Ya. Ya ikuti hati kecil kamu ya Aquarius ya. Karena ya kayak biasanya Aquarius ini punya nilai plus, yaitu kepekaan tentang batinnya. Gitu. Ikuti hati kecil kamu aja. Kalau kamu pingin ngebuka hati dengan seseorang ya monggo silahkan. Ya.
Di sini di bulan ini yang mau ngedeket sama kamu tuh ada aja, dan ya lebih dari satu atau dua yang mau deket sama kamu. Cuman saya ngerasa dari kamunya ini loh, nanggepinnya tuh nggak terlalu ambisius sih. Kamu cukup tenang ya di sini Aquarius ya. Hmm. Dan malah ada kemungkinan seseorang ada yang bucin dengan kamu. Karena karakter kamu di bulan ini cukup misterius ya. Nggak tahu nih kamu sadar atau nggak di situ ya. Di sini aku ngerasa untuk Aquarius yang single ada memainkan pola on off tentang proses kedekatan dengan seseorang. Jadi kadang respon, kadang agak kurang responnya, nanti ngerespon lagi. Nah, itu ngebuat orang jadi penasaran sama kamu. Gitu. Kita lanjut lagi untuk hubungan Aquarius di bulan ini. Satu hal yang penting untuk hubungan Aquarius, ingat baik-baik. Ketika kamu menginginkan pasanganmu harus sesuai dengan apa yang kamu pikirkan atau harus sesuai dengan kehendakmu, di saat itulah kamu akan kecewa. Titik, pahami itu. Kenapa? Ini yang mungkin banyak tidak disadari orang ya. Aku ingin pasanganku dia harus begini, dia harus begitu, kamu harus begini, andaikan kamu begini bla 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 bla. Nah, ketika keinginan dalam dirimu itu tidak ada di dalam diri pasanganmu, akhirnya membuat kamu kecewa karena kehidupan ini tidak selalu adil. Kita harus bisa menerima kenyataan di sini. Ya, jadi ini sebagai masukan aja. Ya, hati-hati sih. Kemudian di sini juga tentang kecemburuan. Ini lebih ke pasangan Aquarius sepertinya. Tapi nanti diamati ya. Kan tidak semua Aquarius begitu. Vice versa lah energinya ini ya. Posesif pasangan kamu cukup kerasa banget nih tanggal 1 sampai 18 bulan ini ya. Jadi Aquarius harus sabar-sabar ya ngadepin dia ya. Karena nyebelin banget gitu. Ingat loh ya, ini siapapun yang ada di sini hati-hati dengan sifat, sikap, dan perilaku. Terutama overthinking yang berlebihan ini akhirnya menciptakan rasa cemburu yang overdosis. Ingat, pasangan lu nggak akan betah kalau kamu overthinking, cemburuan ya. Apalagi udah kayak mercon banting kesenggol dikit meledak. Ini sangat sensitif banget. Rawan ribut ya. Hal-hal kecil bisa jadi gede banget nih untuk hubungan Aquarius nih di ya pertengahan bulan pertama. Jadi kemudian komunikasinya juga diperhatikan ya Aquarius ya. Ini banyak miskomunikasi nanti. Makanya hal-hal kecil jadi masalah di sini ya. Ini vice versa sekali lagi. Bisa Aquarius, bisa pasangan Aquarius. Itu. Oke. Di sini kunci dari hubungan Aquarius yaitu ketenangan. Kamu ciptakan ketenangan dalam diri kamu ya Aquarius ya. Semoga kamu tidak mudah terpancing oleh kelakuan-kelakuan pasangan kamu yang cukup menyebalkan. Ini sangat-sangat membuat kamu esmoni. Jadi kalau kamu bisa tenang, kamu bisa humble di sini, ini aura kamu akan naik ya di sini. Dan aku ngerasa pasanganmu akan sadar tentang kesalahan dia sendiri gitu. Kayak gitu. Oke. Kemudian di sini ada satu hal lagi ya. Tentang bucin nih. Ya ini vice versa lah. Sekali lagi vice versa. Siapa nih yang bucinan nih? Lu hati-hati dengan sifat bucin itu ya. Oke. Karena ini akan benar-benar membuat kamu cuapeknya pakai banget. Dalam hubungan Aquarius di Oktober ini, penting akan logika. Tolong logikanya. Oke, please pakai banget. Karena jikalau kamu terlalu dalam menggunakan perasaan kamu, ya kamu sendiri yang tenggelam. Makanya aku ngerasa ada yang bucin banget di bulan ini, gitu. Oke. Akan ada yang apa ya? Di sini aku ngerasa akan ada yang minta maaf sama kamu.
ya. Tapi mungkin ada di antara kamu yang berpikir, waduh pasanganku keras banget mas orangnya mas. Mana mungkin dia mau minta maaf, egonya tingginya nauzubillah min zalik gitu. Ya. Cuman ya nggak tahu lah nanti dia mau minta maaf atau tidak. Cuman aku ngerasa dia kayak ngerenungin kesalahan dia gitu loh. Tapi ya itu tadi, ingat kuncinya ketenangan. Kalau kamu bisa tenang, ya kamu bisa stabil dan uh, ada momen diam juga di sini. Ada kalanya kamu harus diam di sini. Ya. Hmm. Ntar ya. Ya, kita doakan dia ya. Semoga dia bisa mensadari perilakunya dia. Oke. Dan untuk hubungan Aquarius, saya tegaskan sekali lagi dan saya minta tolong hati-hati banget dengan emosi masing-masing karena ini akan jadi bumerang banget ya emosi itu. Di sini ada kata-kata yang akan dibalikkan. Ya, ingat mulutmu harimaumu di sini. Artinya apa yang kau ucapkan itu bisa menyerang dirimu sendiri. Ini vice versa. Saya tidak tahu siapa yang akan berbicara, entah kamu entah dia. Cuman ada seperti membalikkan suatu kata-kata ya atau memori gitu. Ya itu contohnya gini. Misalkan nih kamu dulu pernah nasihatin dia begini. Nah, dianya diam. Nah, suatu ketika mungkin kamu di bulan ini agak teledor sehingga kamu lupa dengan kata-kata kamu sama dia dan di sini dia ngembalikan. Kamu dulu ngomongin aku begini-begini ternyata perilakumu kayak gini gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi kayak ngebanting banget nih. Lu kalau ngomong udah bijak banget, lu ngomong dewasa banget, tapi lu nggak sadar dengan perilaku lu sendiri, kayak gitu loh. Paham ya? Nah, gitu lur. Oke, untuk tanggal 1 sampai ke 18 bulan ini hati-hati dengan situasi flying victim. Tahu lah ya flying victim ya. Sepertinya di sini Aquarius kamu harus bisa menjaga kestabilan kamu sekali lagi dan hindari perdebatan ya. Makanya tadi ada momen diam di sini Aquarius. Ya. Kenapa? Karena kalau ngeladenin perdebatan ujung-ujungnya kamu yang habis energimu, nggak ada ujungnya, ribut pula, kamu yang jadi sempoyongan nantinya. Karena aku ngerasa kamu yang akan banyak mengeluarkan energi di sini untuk ngasih pemahaman gitu loh, ya. Dan di sini ada situasi yang lagi dan lagi diulangi oleh pasangan kamu. Saya nggak tahu yang mana ya. Cuman ya nanti kamu tahu sendiri perilaku, situasi atau perbuatan dia yang mana nih yang ngulang lagi, kamu akan tahu itu. Dan kamu kesel banget, kecewa banget, dan kamu tuh marah banget sama dia. Tapi saranku ya, kalau misalkan nih di bulan ini kamu tahu dia ngulangin kesalahan yang sama seperti yang beberapa waktu lalu atau dulu gitu, ya sebisa mungkin kamu harus tenang ya, walaupun kamu sakit, kamu marah, kamu tahan dulu deh. Kita pakai pola sehat di sini ya. Kenapa? Ketika kamu langsung nembak dia, kamu langsung nyerang dia, kamu langsung marah dengan dia, itu tidak akan memperbaiki situasi. Justru ketika kamu diam, kamu tahu nih dia misalkan ngulang lagi nih perilakunya, kamu diam. Gitu. Kamu diamin aja. Kamu pura-pura nggak tahu aja. Kamu fokus dengan kehidupan kamu. Nanti lama-lama dia akan ngerasa sendiri loh. Beda halnya ketika kamu dah tidur nyerang dia, marah sama dia gitu. Ya dia makin marah gitu. Karena flying victimnya tadi, egonya dia gitu. Dia akan bersikeras dia tidak melakukannya, dia tidak begini. Padahal kamu tahu tentang itu. Ya akhirnya jadi masalah gitu. Akhirnya jadi keributan. Tapi mau seribut-ributnya kamu dengan pasanganmu di bulan ini, ya lagi dan lagi lu akan tetap bersama dia. Lu akan tetap bersama dia. Kamu mau pergi, ya kalau nurutin emosi, ya kamu bisa pergi gitu aja bulan ini sih. Cuman hatimu gak bisa bohong kan dengan dia. Gitu deh Aquarius, ya.
Banyak energi positif tapi di akhir bulan ya. Itu tanggal 20 sampai akhir bulan ini. Cuman sekali lagi energinya ini bisa vice versa. Ada di antara kamu yang akan merasakan dari tanggal 20 sampai akhir bulan. Ada pula yang di antara kamu yang sebaliknya merasakan tanggal 1 sampai 15 ya, atau setengah bulan pertama itu ngerasa banyak hal positif, tenang, damai. Nah, cuman nanti ini separuh bulannya kamu bisa ngalamin situasi yang tidak menentu. Ya, jadi itu pola untuk energi Aquarius di Oktober. Gitu sih. Oke. Ini sih yang bisa kukupas untuk Aquarius ya. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di pembahasan atau readingan berikutnya ya. Jaga kesehatanmu ya Aquarius ya. Bye bye semua.